Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada tahun ini kita bisa melaksanakan ibadah di bulan Ramadan, di mana kalau kita lihat ada di antara keluarga kita, karib kerabat kita, handai tolong kita, tetangga kita, teman sejawat kita yang hari ini mereka tidak bisa lagi untuk melaksanakan ibadah karena sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ada juga di antara mereka yang sakit, yang tidak bisa secara maksimal melaksanakan ibadah. Alhamdulillah, tahun ini Allah berikan kesempatan kepada kita untuk melaksanakan ibadah di bulan suci Ramadan ini, di bulan yang penuh dengan kemuliaan ini. Dan malah ibadah itu pun kita laksanakan di rumah kita masing-masing, bersama-sama dengan istri, anak, mertua dan orang tua kita, sehubungan dengan wabah virus corona yang masih mewabah di negeri kita ini. Tentunya kita terus bermohon kepada Allah, semoga wabah virus corona ini akan cepat diangkat oleh Allah dan kita bisa melaksanakan aktivitas, baik aktivitas sosial kita, aktivitas ibadah kita dengan kondisi yang normal kembali. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahmati Allah SWT, bulan Ramadan juga disebut dengan bulan ibadah, karena di bulan Ramadan ini kita dituntut, didorong untuk melaksanakan aktivitas ibadah yang banyak, baik ibadah fardu maupun ibadah sunnah lainnya. Karena nilai ibadah yang kita lakukan di bulan Ramadan ini jauh lebih besar fadilahnya dibanding dengan ibadah di luar Ramadan. Di bulan Ramadan pula kita membiasakan diri kita untuk beribadah secara kontinu, ya, untuk melaksanakan ibadah secara tertib dan teratur. Malah tidak saja ibadah salat fardu, tapi juga ibadah-ibadah sunat lainnya yang kita intai, yang kita cari kesempatan untuk bisa berbuat ibadah-ibadah tersebut. Apakah itu ibadah sunnah, ibadah sholat sunat, membaca Al-Quran, bertadarus, infak sedekah, menebar kebaikan lainnya terhadap sesama. Kaum muslimin, dengan hadirnya bulan Ramadan ini sebagai latihan juga bagi kita, bagaimana kita membiasakan diri kita dengan ibadah-ibadah yang kontinu, ibadah-ibadah yang tertib dan teratur, yang berkesinambungan, sehingga di luar Ramadan nanti kebiasaan-kebiasaan ibadah itu akan bisa kita laksanakan secara berkesinambungan. Dan ini pula lah ibadah yang disukai oleh Allah, ibadah yang membuahkan hasil terhadap kesehatan jiwa mental seseorang. Di dalam surah Al-Ma'arij Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innal insana khuliqa halu'a. Idza massahu syarru jazua. Wa idza massahu khairu manu'a. Illa al-musallin alladzina hum fi salatihim daimun." Sesungguhnya manusia itu diciptakan Allah dengan jiwa yang berkeluh kesah. Sifat keluh kesah itu ada dalam diri manusia. Dapat musibah,
diberikan sesuatu yang tidak menyenangkan oleh Allah, dia berkeluh kesah, seolah-olah kadang-kadang menyesali apa yang terjadi dan apa yang didapatinya di dalam kehidupan ini. Apakah hidup sosialnya dengan ekonomi yang susah, atau penyakit yang menghinggap dirinya, atau berbagai macam persoalan kehidupan yang dihadapinya. Ini sifat manusia. Innal insana khuliqa halu'a idza massahu syarru jazua. Tapi sebaliknya, wa idza massahu khairu manu'a. Apabila diberikan kepada mereka khairu manu'a, kebaikan, mereka banyak lupa, mereka banyak berpaling. Lupa dia bahwasanya nikmat, karunia, rezeki yang diberi, yang datang kepada mereka itu adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Lupa mereka. Sehingga mereka menampakkan euforia dalam kehidupan mereka. Euforia dengan kekayaannya, euforia dengan jabatannya, euforia dengan kelebihan-kelebihannya, euforia dengan keilmuannya. Lupa mereka. Sehingga apapun kadang-kadang perintah-perintah Allah, kewajiban-kewajiban agama yang harus dia tunaikan, dia lupa. Siapa mereka yang terbebas dari dua sifat ini? Apabila diberikan kepada mereka keburukan, mereka tidak berkeluh kesah. Apabila diberikan kepada mereka nikmat, mereka tidak berpaling. Illal musallin, kecuali orang salat, orang yang memberikan salat dalam kehidupannya. Lantas apakah semua orang salat mereka seperti itu? Tidak. Salatnya bagaimana? Alladzina hum fi salatihim da'imun. Mereka yang salatnya itu berkesinambungan. Mereka salatnya salat yang tetap, ya, tidak berkeadaan. Susah salat, sakit salat, ya, gundah gulana salat. Tapi ketika senang, ketika mendapatkan nikmat, mereka lupa segala-galanya. Kaum muslimin, oleh karenanya dalam hal ibadah ini, terutama sekali sholat, memang kita tidak terlepas dari yang namanya godaan, yang namanya rayuan setan, yang banyak memalingkan kita, yang membuat kesibukan itu membuat kita lupa dengan hal-hal yang berkaitan dengan agama kita, terutama sekali sholat. Oleh karena itu dalam hal ini Allah memberikan tuntunan kepada kita dalam sebuah doa yang berbunyi, Rabbij'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati. Ini doa yang dituntun Allah kepada kita. Rabbij'alni muqimas shalah, wahai Tuhanku, jadikanlah aku ini orang-orang yang mukim, tetap melaksanakan sholat. Mudah sholat, tua sholat, susah sholat, senang sholat, sakit sholat, dalam keadaan senang juga sholat, dalam keadaan menetap di rumah sholat, dalam perjalanan sholat, ya, dalam keadaan bermain kita dalam mungkin kegiatan-kegiatan dharma wisata, tetap sholat, tak tinggal, ya, tak tinggal. Nah, ini doanya agar ibadah itu senantiasa kita lakukan, ya. Kita mohon kepada Allah, mintakan kepada Allah bagaimana kita menjadi orang yang muqimas shalah. Lantas apa dekat diri kita saja? Waktu itu tidak, anak-anak kita bagaimana? Termasuk anak kita, wa min dzurriyyati, keturunan-keturunan kita, ya, menjadi orang-orang yang senantiasa mereka itu melaksanakan ibadah salat, ya, dengan penuh semangat, penuh keikhlasan, penuh kekhusyuan, sehingga apapun bentuk aktivitas, apapun bentuk permainan, apapun bentuk pekerjaan yang kadangkala membuat kita mengabaikan, melupakan ibadah itu sendiri, Allah
Allah bukakan jalan untuk itu. Ya, Allah bukakan jalan untuk itu. Oleh karenanya kita baca itu setiap selesai sholat, ya, agar Allah tetapkan, kuatkan hati kita, iman kita untuk melaksanakan ibadah sholat. Rabbi ij'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati. Wahai Tuhanku, jadikanlah aku ini orang-orang yang muqimas shalah, orang yang tetap mengerjakan sholat, ingat akan sholat. Wa min dzurriyyati, demikian juga dengan anak keturunanku. Ramadan hadir. Ramadan hadir di tengah-tengah kehidupan kita hari ini. Apalagi dengan kondisi merebaknya virus corona hari ini, di mana pemerintah menetapkan status PSBB, membatasi ruang gerak kita. Artinya segala sesuatu itu kita mulai di rumah. Kita beribadah di rumah, bekerja di rumah, dan segala macam di rumah. Menjadi sebuah peluang bagi kita. Bagi kita, bagaimana kita bisa mendisiplinkan diri kita di dalam melaksanakan ibadah. Kita bisa mengatur waktu. Kita bisa menata waktu. Kapan waktunya bagi kita untuk melaksanakan ibadah sholat, bertadarus Al-Quran, ya, bersama-sama dengan anak keluarga kita. Orang tua memberikan nasihat, pencerahan kepada anak-anaknya, mengajar anak-anaknya selama ini mungkin tidak pernah. Inilah saatnya. Inilah saatnya. Oleh karenanya kaum muslimin, mari peluang Ramadan yang hari ini kita sudah memasuki hari yang ke-12, ya, masih banyak peluang-peluang kita, masih banyak hari-hari yang bisa kita manfaatkan untuk agama kita. Tentunya senantiasa kita upayakan dan kita berdoa, bermohon kepada Allah agar kita menjadi hamba-hambanya yang selalu taat, yang selalu tunduk dalam melaksanakan segala perintah-perintahnya dan meninggalkan segala larangan-larangannya. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.